Kembali lagi, welcome to my channel. Hai. Perkenalkan, nama saya Wasfia Irada dengan NPM 2140605121, Pendidikan Anak di Sekolah Dasar, Modul 5, Proses Belajar Sekolah Dasar. Peta konsep pendidikan anak di sekolah dasar. Modul 5, Proses Belajar Anak Sekolah Dasar, terbagi menjadi 4 KB. Yang pertama, pengertian dan karakteristik belajar. KB 2, prinsip-prinsip belajar. KB 3, faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar anak. KB 4, kesulitan belajar anak. Lalu tujuan modul 5, yang pertama untuk mengetahui proses pembelajaran anak SD. Kedua, prinsip-prinsip belajar sangat penting untuk pembelajaran di SD. Ketiga, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar anak SD. Keempat, cara mengatasi kesulitan dalam belajar anak SD. Selanjutnya, KB 1, pengertian dan karakteristik belajar. Menurut para ahli, Anita E. Wardfold 1993, belajar dapat diartikan sebagai perubahan perilaku akibat dari suatu pengalaman tertentu. Menurut Abin Samsudin 2000 mengidentifikasi bahwa belajar adalah proses mengalami suatu untuk menghasilkan perubahan tingkah laku dan pribadi. Menurut Santroch dan Yusen 1994 menegaskan definisi belajar ketika dia menyatakan learning is the first and relatively permanent change in before that occurs through experience. Dari beberapa penjelasan tentang karakteristik belajar, dapat peneliti simpulkan bahwa karakteristik belajar pada umumnya adalah bersifat menetapkan. Pada diri individu, perubahan yang terjadi menyeluruh baik secara fisik maupun mental. Perubahan selalu ke arah positif dan lebih baik, bersifat permanen dan dapat dilakukan dengan adanya motivasi di dalam diri, serta dapat terjadi seumur hidup. Ini mencerminkan bahwa karakteristik dari belajar itu sendiri adalah terjadi perubahan yang lebih baik sebagai hasil dari kegiatan belajar. Karakteristik proses belajar. Yang pertama, perubahan bersifat intensional mengandung arti bahwa perbuatan yang terjadi harus bertujuan, disengaja, dan disadari, bukan kebetulan. Yang kedua, perubahan itu positif, artinya bahwa perubahan belajar menuju ke arah yang lebih baik atau mantap sesuai dengan norma atau kriteria tertentu yang diharapkan, atau sesuai dengan norma yang disepakati bersama guru dan siswa, menurut masyarakat, menurut kurikulum, atau menurut kaidah ilmu pengetahuan tertentu. Yang ketiga, perubahan dalam arti belajar tersebut harus benar-benar hasil dari berpengalaman, dalam arti perubahan yang ditunjukkan atau yang dicapai oleh anak itu karena dia aktif melakukan sesuatu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang keempat, perubahan itu bersifat efektif, artinya perubahan yang dicapai oleh anak itu fungsional atau berguna untuk anak yang bersangkutan, baik untuk memecahkan masalah pelajaran maupun untuk memecahkan masalah sehari-hari dan untuk melanjutkan sekolah selanjutnya. Kedua, prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, ada belajar dapat membantu perkembangan optimal individu sebagai manusia utuh. Yang kedua, belajar sebagai proses terpadu harus memposisikan anak sebagai titik sentral. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran yang diciptakan harus membuat anak terlibat sepenuh hati, aktif menggunakan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang keempat, sebagai proses terpadu tidak hanya dapat dilakukan secara individual dan kompetitif, melainkan juga dapat dilaksanakan secara kooperatif. Yang kelima, pembelajaran yang diupayakan oleh guru harus mendorong anak untuk belajar secara terus-menerus. Yang keenam, pembelajaran di sekolah dasar harus memberi kesempatan sebagai setiap anak untuk maju berkelanjutan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kecepatan belajar masing-masing. Yang ketujuh, belajar sebagai proses yang terpadu, memerlukan dukungan fasilitas fisik dan dukungan sistem kebijakan yang kondusif. Yang kedelapan, belajar sebagai proses terpadu memungkinkan pembelajaran bidang studi dilakukan secara terpadu. Yang kesembilan, belajar sebagai proses terpadu memungkinkan untuk menjalin hubungan yang baik antara sekolah dan keluarganya. Selanjutnya, KB 3, faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar anak di sekolah.
Menurut Abin Syamsuddin Makmun 1995 mengemukakan 3 faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa, yaitu yang pertama, faktor input meliputi raw input, instrumen input, dan environmental input. Faktor yang kedua, faktor proses menggambarkan bagaimana ketiga jenis input tersebut saling berinteraksi satu sama lain terhadap aktivitas belajar anak. Faktor yang ketiga, faktor output, adalah perubahan tingkah laku yang diharapkan terjadi pada anak setelah anak melakukan aktivitas belajar. Rahmat Nata Wijaja 1985 mengemukakan 5 unsur yang mempengaruhi kegiatan belajar siswa di sekolah dasar. Yang pertama, unsur tujuan. Yang kedua, pribadi siswa. Yang ketiga, bahan pelajaran. Yang keempat, perlakuan guru. Yang kelima, ada fasilitas. Selanjutnya ada hubungan antara kegiatan belajar siswa dengan unsur-unsur yang mempengaruhi. Di sini ada kegiatan belajar. Dia mempengaruhi bahan pelajaran, yaitu isi kurikulum dan silabus. Dan di sini ada tujuan, dan di dalam tujuan itu ada kompetensi yang harus dimiliki atau perilaku yang harus diubah oleh siswa, kognitif, efektif, dan psikomotor. Di sini kegiatan belajar dia termasuk dalam faktor ekonomis dan administrasi. Dia terbagi menjadi 2, yaitu kemudahan mendapatkan sumber bahan ajar dan waktu. Dan yang kedua, ukuran kelas, lama pelajaran, dan sarana. Kegiatan belajar dia terbagi menjadi pribadi siswa, yaitu umur, kondisi dan kesehatan fisik, kemampuan bakat, minat dan motivasi. Guru kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan personal. Jadi KB4, kesulitan belajar anak di SD. Kriteria ketuntasan belajar. Belajar tuntas adalah suatu konsep yang digunakan sebagai kriteria ketuntasan atau penguasaan materi pelajaran. Konsep ini bertitik tolak dari anggapan dasar asumsi bahwa setiap anak memiliki kecakapan dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Kemampuan anak untuk menangkap materi pelajaran juga berlainan, demikian juga usaha belajarnya. Oleh sebab itu, waktu yang diperlukan oleh anak untuk menyelesaikan tugas-tugasnya belajarnya itu berbeda-beda. Selanjutnya KB4, kesulitan belajar. Pengertian kriteria dan gejala. Istilah kesulitan biasanya menuju pada suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan dalam mencapai suatu tujuan. Kriteria belajar anak sekolah dasar meliputi: pertama, tujuan pendidikan atau pembelajaran yang ditetapkan. Yang kedua, kedudukan anak di dalam kelompok atau kelasnya. Yang ketiga, perbandingan antara potensi dan prestasi. Yang keempat, kepribadian. Gejala seseorang mengalami kesulitan belajar yaitu nilai hasil belajar, termasuk nilai hasil ulangan, angka rapot, di bawah rata-rata nilai, nilai hasil belajar tidak sesuai dengan nilai sebelumnya, nilai hasil belajar tidak sesuai dengan potensinya, lambat dalam mengerjakan tugas-tugas, menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar, menunjukkan tingkah laku berkelainan, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Di sini ada gambar seorang anak, dia termasuk kesulitan belajar. Jadi latar belakang penyebab faktor kesulitan belajar yang dialami anak sekolah dasar: yang pertama, faktor stimulus, yang kedua faktor organisme, yang ketiga faktor respon. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dipaparkan yang di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku. Yang kedua, tahapan proses belajar saling berkaitan satu sama lain. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran anak di sekolah dasar ditandai dengan pembentukan pola dasar pembelajaran. Yang keempat, proses pembelajaran anak SD akan menghasilkan penguasaan keterampilan dasar sebagai alat berpikir primer yang mencapai penalaran rasional yang sekunder.
Yang kelima, proses pembelajaran anak SD berjalan dengan perkembangan lingkungan, mulai lingkungan keluarga, kemudian berkembang di lingkungan bermain dan lingkungan sekolah. Yang keenam, kegiatan pembelajaran anak SD tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bermain yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dunia anak-anak. Yang ketujuh, setiap tahapan perkembangan menuntut kualitas tertentu hingga proses pembelajaran sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan anak. Terima kasih sudah menonton.